Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Untuk menjaga privasi, saya akan menutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Menutup pintu. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidanudia. Saya sedang bertugas pada hari ini ya Bu ya. Ibu atas nama siapa? Usia berapa? Ana Triana, usia saya 43 tahun. Baik Ibu Triana, di sini apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, saya mau menanyakan efektifnya menggunakan kondom itu berapa persen? Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang apa itu kondom? Pernah, cuman kurang begitu jelas. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang metode konseling tentang KB sederhana, yaitu dengan kondom ya Bu ya. Yang pertama, tujuan dari pendidikan kesehatan ini agar Ibu lebih mengetahui apa itu KB kondom, cara memakainya agar Ibu bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya Bu ya bersama suami. Baik, saya mulai ya Bu ya. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari KB kondom itu sendiri, yaitu alat kontrasepsi kondom yang merupakan selubung atau saluran kecil ya Bu ya, yang dapat terbuat dari berbagai bahan, di antaranya yaitu ada latex atau karet ya Bu ya. Apakah Ibu pernah memegang? Pernah. Ya bagus ya Bu ya itu. Nah, terus ada plastik, kemudian atau bahan alami produk hewani ya Bu ya, yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual ya Bu ya. Dan selanjutnya ada tentang cara kerja kondom itu sendiri Ibu, yaitu dengan cara menghalangi terjadinya pertemuan sperma sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet ya Bu ya, itu yang dipasang pada penis sehingga sperma tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi vagina wanita Ibu ya, vagina wanita ya Bu ya. Baik, selanjutnya ada tentang keefektifan dari kondom itu sendiri, yaitu keefektifannya itu 80% sampai 90% ya Bu ya, jika memakai kondomnya itu benar. Kemudian ada indikasi kondom pria ya Bu ya yang ingin berpartisipasi dalam program KB ya Bu ya. Yang pertama, ingin kontrasepsi sementara, kemudian yang kedua ingin berkontrasepsi tambahan ya Bu ya. Dan selanjutnya beresiko tinggi tertular atau menularkan IMS ya Bu ya. Kemudian ada tentang kontraindikasi kondom, yaitu yang pertama alergi terhadap bahan dasar kondom ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu menginginkan kontrasepsi jangka panjang ya Bu ya. Apakah Ibu paham? Baik, kalau Ibu paham saya lanjutkan ya Bu ya. Yang ketiga yaitu ada tentang keuntungan memakai kondom, yaitu yang pertama itu murah Ibu, bisa didapatkan tidak perlu sampai resep dokter ya Bu ya. Kalau KB lainnya itu kan harus sampai resep dokter ya Bu ya. Kalau kondom itu sendiri Ibu bisa beli di apotik, bisa beli di mana saja ya Bu ya. Kemudian itu mudah dipakai sendiri ya Bu ya, tanpa bantuan orang lain ya Bu ya. Kemudian yang ketiga dapat mencegah penularan penyakit kelamin seperti IMS, HIV, herpes dan lain-lain ya Bu ya. Selanjutnya ada tentang kerugian memakai kondom ya Bu ya. Ada kerugian juga Ibu. Yang pertama itu selalu memakai kondom, harus memakai kondom yang baru ya Ibu ya. Jadi kondom itu satu kali pakai saja ya Ibu ya. Selanjutnya itu sudah harus ada persiapan ya Ibu ya. Selanjutnya itu kadang-kadang ada yang tidak tahan atau alergi terhadap karetnya ya Ibu ya. Kemudian yang ketiga, tingkat kegagalannya itu cukup tinggi Ibu. Bisa jika terlambat memakainya ya Ibu ya. Kemudian bila sobek harus sobek bila memasukkannya itu suami itu memasukkannya itu tergesa-gesa ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, mengganggu kenyamanan saat bersenggama ya Bu ya, karena itu memakai kondom ya Bu ya, pelindung penis ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya ada menjelaskan tentang prosedur pemasangan alat kontrasepsi kondom ya Ibu ya. Saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, Ibu buka kemasan kondom terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian yang kedua,
gunakan kondom pada saat bersenggama ya Bu ya. Yang ketiga, letakkan kondom di ujung penis ya Bu ya. Letakkan kondom di ujung penis ya Bu ya. Nah, di ujung penis yang sudah tegang Ibu sambil mempencet ujung kondomnya. Ibu kalau diusahakan penisnya harus tegang ya Bu ya. Jika tidak tegang tidak bisa ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ada buka gulungan kondom ya Ibu ya hingga pangkal penis ya Bu ya, buka bolongannya hingga pangkal ke penis ya Bu ya. Kemudian pegang bagian pangkal kondom sebelum mencabut penis sehingga kondom itu tidak terlepas ya Bu ya. Kemudian kondom dilepas sebelum penis melombok yaitu atau penisnya itu udah tidak tegang ya Bu ya. Harus segera dilepaskan. Jika tidak dilepaskan nanti kondom itu spermanya akan masuk ke dalam vagina ya Bu ya. Kemudian gunakan kondom hanya untuk satu kali pakai saja ya Bu ya, jangan berkali-kali karena bisa menyebabkan penyakit ya Bu ya. Terus kemudian yang terakhir, buang kondom bekas pakai pada tempat yang aman. Jadi kondom itu harus dibuang di tempat yang aman Ibu. Jika tidak di tempat yang aman, nanti dikira anak Ibu atau orang lain itu dikira balon Ibu buat mainan anak. Padahal kan itu kondom ya Bu ya. Jadi harus yang aman, yang tidak terisolasi dengan anak ya Bu ya. Kemudian ada efek samping itu sendiri ya Ibu. Ada efek samping alat kontrasepsi kondom ini ya Bu ya. Yang pertama itu kondom rusak atau diperkirakan dapat bocor. Kemudian yang kedua itu kondom bocor atau dicurigai ada curahan di vagina saat berhubungan ya Bu ya. Kemudian yang ketiga dicurigai adanya reaksi alergi ya Bu ya, alergi terhadap kondom itu sendiri. Kemudian yang terakhir mengurangi kenikmatan hubungan seksual ya Bu ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham atau sudah jelas apa yang saya konselingkan? Jelas. Baik Ibu, untuk mengevaluasi Ibu, untuk mengetahui Ibu apakah sudah paham atau tidak, saya akan mengevaluasi Ibu ya Bu ya. Yaitu apa sih berapa tingkat keefektifan dari kondom itu sendiri Ibu? Keaktifan dari kontrasepsi kondom itu sampai 80 sampai 90%. Baik Ibu, saya kira Ibu sudah paham ya Bu ya. Ibu tadi jawabannya benar yaitu 80 sampai 90% jika memakai kondomnya itu secara benar ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Bila Ibu ada keluhan atau apa, Ibu bisa datang ke klinik saya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang.